Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial berkaitan dengan manajemen bandwidth ya. Tentunya apa yang dimaksud dengan manajemen bandwidth? Yang dimaksud dengan manajemen bandwidth adalah bagaimana kita menjadi seorang administrator jaringan ya, kita dapat melimit ataupun membatasi bandwidth internet yang akan kita bagikan ke klien. Nah, di dalam manajemen bandwidth itu ada istilah simple queue ya, ataupun queue ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan queue? Kata ini berhubungan dengan cost atau limit bandwidth ya. Lalu apa itu yang dimaksud dengan simple queue? Simple queue itu artinya dimana kita bisa melakukan pengaturan bandwidth secara sederhana berdasarkan IP address klien dengan menentukan kecepatan upload dan download maksimum yang bisa dicapai oleh klien ya. Jadi dengan simple queue ini kita bisa mengatur bandwidth yang akan kita tentukan kepada komputer klien ya, baik itu bandwidth upload maupun downloadnya. Nah, untuk pengaplikasian ya ataupun penerapan daripada simple queue ya, ini kita menggunakan mikrotik ya. Nah, untuk praktikum kali ini akan saya coba menggunakan virtual ya, mesin virtual yang di situ di dalamnya ada mikrotik router OS dan juga klien untuk uji cobanya. Nah, ini topologi dari simple queue yang akan kita terapkan ya. Di sini ada beberapa device dan juga koneksi internet ya. Jadi pertama-tama harus ada koneksi internet yang masuk ke router ya. Untuk koneksi internet bisa menggunakan access point ya, atau bisa menggunakan LAN ya, terserah ya, sesuai dengan keadaan yang kita punya. Kemudian nantinya dari router ya, router OS ini akan memberikan simple queues ke komputer target ataupun tujuan ya. Nah, seperti ini topologinya. Jadi kita akan membuat queue pada klien ya dengan IP 192.168.88.2 ya. Jadi syaratnya di mikrotik router OS yang teman-teman install itu sudah terhubung dengan internet. Makanya harus teman-teman routing terlebih dahulu koneksi internetnya. Baik, langsung saja di sini saya sudah mempunyai dua project router dan juga komputer klien. Jadi untuk router ya, untuk router ini sudah saya install ya. Kemudian saya buka menggunakan Winbox ya. Kemudian saya login menggunakan MAC address. Baik, saya tes koneksi terlebih dahulu. Di mikrotiknya. Oke ya, sudah terhubung. Sama halnya ketika teman-teman routing di perangkat fisiknya di router board RB ya, teman-teman harus bisa menghubungkan router dengan internet. Artinya RB tersebut harus connect dengan internet ya. Kemudian setelah connect dengan internet, kita harus routing kembali agar komputer klien itu dapat terhubung dengan koneksi internet melalui RB ya. Itu ada di pengaturan NAT-nya ya. Nah, setelah kita konfigurasi di routernya ya, langkah selanjutnya kita harus menghubungkan komputer klien sesuai dengan topologi ini ya, menghubungkan komputer klien dengan mikrotik router OS ya. Di sini saya asumsikan bahwasannya teman-teman
sudah melakukan routing internet ya. Jadi biar tidak bingung, teman-teman pelajari bagaimana cara routing internet di Mikrotik ya, di video tutorial yang sudah saya buat itu ada ya. Silahkan dicari saja keywordnya, routing internet di Mikrotik ya via Winbox ya. Via VirtualBox ya. Baik, langsung saja ya. Langkah yang pertama kita akan setting IP dulu ya, setting IP karena sesuai dengan topologi. Di sini kita membuat IP address pada komputer klien ya. Di sini IP-nya 192.168.88.2. Apa harus ini IP-nya? Tidak ya. Itu terserah teman-teman mau memberikan subnet ke network yang teman-teman inginkan ya. Jadi tidak harus 88.2 ya. Ini kita samakan saja. Masuk ke IP, kemudian address. Ini ya. Ini saya sudah pernah membuat IP address di Ether 2 ya. Ini untuk ke kliennya. Ether 1 ini adalah IP address sumber internetnya. Ether 2 ini adalah IP address ke komputer klien. Ini saya rubah dulu sesuai dengan topologinya. 192.168.88.1 apply. Oke ya. Kenapa di sini 88.1? Ini adalah IP yang kita berikan di Ether 2 ya. Yang mana 88.1 ini akan menjadi gateway untuk komputer klien ya. Sampai di sini tentunya teman-teman harus bisa memahami ya. Kenapa di sini kok 88.1? Kenapa kok di komputer klien 88.2? Dan komputer klien itu IP-nya nggak harus 88.2, bisa 88.3, 4, 5 dan seterusnya. Yang penting IP di komputer klien itu jangan 88.1. Karena 88.1 itu adalah IP yang nantinya akan kita gunakan sebagai gateway di komputer klien agar bisa terhubung dengan internet ya. Baik, sudah ya. Sekarang kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya. Yang pertama kita harus mengkoneksikan PC kita ke internet melalui router yang terhubung ke layanan WiFi ya, atau access point ya. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini kita akan pada poin yang kedua kita akan membatasi klien tersebut dengan bandwidth untuk download 256 kilobyte ya downloadnya. Kemudian untuk uploadnya itu 128 kilobyte. Nah, tahapannya ini sangat simpel sekali ya. Langkah yang ketiga kita masuk ke menu queues ya. Kemudian kita add tombol plus ini, kemudian kita pilih pada tabel simbol queues-nya. Baik, kita masuk ke Winbox ya. Winbox, kemudian kita masuk ke ini ya, queues ya. Queues, kemudian kita pilih add. Kemudian kita masuk ke ini ya, tab general ya. Kita masuk ke tab general ya, tab general. Kemudian kita isikan namanya ya. Kita isikan namanya sesuai dengan yang ada di modul ini. QPC1 ya. QPC1. QPC1 ya. Misal seperti ini. Kemudian targetnya ini adalah target IP address komputer klien ya, targetnya sesuai dengan topologi. Targetnya adalah 88.2. Jadi kita masukkan IP addressnya, ini dihapus 192.168.88.2 ya, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ininya ya, maksimum ya, limit ya, batasannya max limit. Ini adalah target upload, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah target download ya.
uploadnya adalah, kita rubah dulu di sini, 128 KB ya target uploadnya, kemudian target downloadnya 256 KB ya. Yang lain default, tidak ada yang kita rubah. Nah, kalau sudah kita apply, kemudian oke ya. Baik, sampai di sini kita sudah melakukan konfigurasi Simple Queue ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Ada paket data yang ditransmisikan atau tidak ya. Nah, kita bisa melihat trafiknya ya tentunya. Nah, kalau di sini kan belum ada trafik data yang ditransmisikan, baik itu upload maupun download, karena dari komputer klien itu belum ada aktivitas akses internet. Jadi di sini masih kosong ya, masih blank di sini ya. Nah, cara untuk mengujinya bagaimana? Kita buka komputer klien. Ya, ini sudah terbuka. Ini saya setting IP dulu di komputer kliennya. Jadi temanya untuk komputer klien ini IP-nya statik ya teman-teman. Temanya adalah statik. Kemudian kita klik local area connection. Kemudian kita pilih properties. Masuk ke internet protocol version 4. Ini dirubah dulu. 192.168.88.2 ya, sesuai dengan topologi. Gateway-nya 192.168 81 ya. Ini DNS-nya dimasukkan 84 kali 8844. Nah, kalau sudah kita klik OK, kemudian kita OK kembali. Kita tunggu ya. Detail oke ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke CMD, kita ping 88 ya. Jadi komputer klien ya di sini sudah memperoleh koneksi internet. Sekarang kita cek di queues-nya. Nah, ini ya, ini sudah ada pergerakan ya. Pergerakan uploadnya berapa, downloadnya berapa di sini. Di sini sudah ada traffic ya, traffic dari paket data yang ditransmisikan. Nah, sekarang semisal kita mau browsing ya, mau browsing di komputer kliennya. Misalnya saya buka Google Chrome. Misal saya buka di sini YouTube. Oke ya, ini tergantung dengan koneksi dari sumber internet yang teman-teman masukkan ke Mikrotik ya. Nah, untuk pengujian teman-teman bisa melakukan pengujian menggunakan speed test ya, atau yang lainnya ya. Speed test, temannya speed test itu apa? Speed test bisa ya, atau nah ini ya, bisa fast test ya, bisa. Kemudian CBN juga bisa, CBN untuk mengetahui speed koneksi internet yang teman-teman dapatkan ya dari router. Nah, ini misal saya menggunakan speed test CBN.
Nah, sembari menunggu speed test CBN-nya, kita buka ya ini ya. Nah, ini sudah kelihatan di sini. Uploadnya berapa? Ini downloadnya yang kelihatan besar. Nah, kalau uploadnya ini kita batasikan hanya berapa? Kita batasi berapa? Untuk ininya uploadnya 100 berapa? Kalau downloadnya kan 256 ya, 256. Nah, kalau untuk uploadnya itu kita batasi 128. Ini yang merah. Kemudian kenapa merah cenderung tinggi ya, cenderung tinggi karena itu permintaan dari komputer klien ya. Nah, kemudian download ini adalah paket koneksi internet ataupun bandwidth yang diberikan oleh router ke komputer klien ya. Jadi klien itu mendownload ataupun meminta data ya. Nah, kalau upload dari komputer klien itu kan nggak seberapa tuh ya. Jadi yang tinggi adalah downloadnya. Seperti contohnya ini saya buka YouTube ya. Ini adalah permintaan dari komputer klien ya. Kemudian ketika YouTube ini saya play ya, itu menjadi download tentunya. Ini lumayan lama karena saya menggunakan sumber internetnya tethering HP ya, koneksi seluler ya, jadi agak lemot. Lain halnya kalau kita menggunakan koneksi IndiHome ya, atau yang lainnya yang setara dengan IndiHome. Baik, mungkin cukup itu saja ya teman-teman, sekilas kaitannya dengan manajemen bandwidth. Di sini kita menggunakan Simple Queue ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada ilmu yang bisa teman-teman terapkan ya dari apa yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.